Puji Tuhan, hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk berbakti, beribadah kepadanya. Ajaib Tuhan Yesus buat kita semua. Dalam khotbah hari ini, saya akan mengajak sidang jemaat Tuhan merenungkan firman-Nya berkaitan dengan pengalaman iman para pengikut atau murid-murid Yesus setelah kematiannya dan kebangkitannya. Ada satu tema yang akan kita bahas pagi hari ini, yaitu yang berbeban berat. Datanglah kepada Yesus, Dia memberi pertolongan. Atau dalam bahasa Alkitab yang populer, yang berbeban berat. Datanglah kepada Yesus, Dia yang memberi kelegaan. Ada satu nyanyian lama, kita nyanyikan. Bab Yesus hidup, ada hari esok, bab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Dalam Alkitab dicatat pengalaman rohani dari para murid-murid Yesus setelah kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita akan membaca firman-Nya yang tertulis di dalam Lukas pasal 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat ini mengkisahkan bagaimana murid-murid Yesus setelah peristiwa penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus, dalam hati dan pikirannya timbul gejolak, sering membebani hati dan pikirannya, sehingga dalam perenungannya dia sedang mencari jawaban yang pasti. Tetapi ada kisah yang sangat begitu penting untuk kita renungkan bersama, yaitu murid-murid Yesus dalam kebingungannya, di dalam kepenatannya tadi, dia mencoba keluar dari wilayah Yerusalem menuju kota yang bernama Emmaus. Dia memperbincangkan, mempercakapkan tentang peristiwa-peristiwa itu. Bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana Yesus setelah dibawa di dalam kubur, sehingga ada satu beban sekaligus pertanyaan yang besar dalam pikirannya. Bagaimana Yesus setelah ini? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pertanyaan ini atau keadaan mental dan hati para murid waktu itu mungkin juga saat ini sedang menjadi pertanyaan besar di benak kita. Ada satu kebingungan, ada satu beban berkaitan dengan
bagaimana nasib dan keadaan iman percaya kita kepadanya. Mungkin itu yang membuat para murid-murid Yesus saat dalam perjalanannya ke Emmaus itu dengan muka yang muram, dengan muka yang berbeban berat. Tetapi kita akan melihat kisah ini sangat baik untuk kita renungkan. Kita memiliki Tuhan yang adalah bangkit dan hidup. Kita akan menyimak beberapa hal. Yang pertama, apa yang dialami dalam kehidupan iman percaya para murid Yesus setelah peristiwa penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua adalah apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya yang dalam keadaan bimbang dan berbeban berat itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, percayalah firman Tuhan yang adalah isi hatinya Tuhan tidak pernah merelakan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, terus-menerus di dalam kebimbangan hati dan ketidaktahuan. Mari kita selidiki dua hal tersebut. Yang pertama, apa yang dialami dalam kehidupan dan pengalaman iman percaya para murid-murid Yesus saat itu. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 menggambarkan satu hal yang dilakukan oleh para murid pada saat mengalami kebimbangan, yaitu pada saat bimbang para murid meninggalkan himpunan orang percaya. Alkitab mengajarkan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita yang teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tahukah saat-saat ini kondisi iman percaya kita memiliki persamaan dengan kondisi dan pengalaman iman murid-murid pada saat itu. Keadaan di luar terjadi kesulitan yang luar biasa karena tekanan dan intimidasi daripada imam-imam kepala Yahudi. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami beban yang sama. Di luar terjadi banyak masalah, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Nasihat firman Tuhan
yang harus kita tegakkan dalam hidup pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan jauh dari Yerusalem. Sebagaimana yang dilakukan para murid waktu itu. Dia berusaha jauh dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Itu bukan jalan keluar. Saya percaya di antara kita semua tidak ada yang seperti itu. Masa-masa yang sulit dalam kepenatan hati dan pikiran kita, mari kita semakin mendekat kepada Tuhan, yaitu Yerusalem sebagai pusat peribadatan saat itu. Ini adalah menggambarkan bagaimana kita harus bersikap waktu dalam keadaan kebimbangan hati dan kepenatan pikiran, datang kepada Yesus. Benar kata firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang kedua, apa yang dilakukan para murid waktu itu? Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-14 dan 16, kebimbangan para murid terhadap kebenaran firman Tuhan dipaksa untuk dilogikakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, ayat ini menggambarkan dalam kebimbangan dan kepenatan, jangan kita memaksakan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi, dipaksakan untuk dilogikakan dengan akal pikiran kita. Jangan. Itu adalah kita secara tidak langsung membatasi kuasa dan kedaulatan Allah yang tak bisa terukur dengan akal pikiran manusia. Genap kata firman Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya. Roma pasal 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami perjalan-jalannya. Saya ulang. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Pengalaman iman yang dialami oleh murid pada saat itu mungkin selaras dengan pengalaman dan kondisi yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya alami saat-saat ini. Ada banyak hal yang kita tidak tahu secara pasti. Kondisi sulit seperti sekarang ini kapan berakhir? Nasihat firman Tuhan buat kita semua. Saat kita penat,
saat kita berbeban berat, saat kita dalam keadaan mengalami gejolak jiwa yang sangat sulit, berharaplah kepada Tuhan. Jalan Tuhan sangat sempurna. Percaya, yakin bahwa jalan dan keputusannya Tuhan tidak ada satupun yang keliru. Haleluya. Yang ketiga, apa yang dilakukan para murid saat itu? Lukas pasal yang ke-24 memberikan gambaran sebagai berikut. Pasal 24 dari Injil Lukas ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pengharapan para murid waktu itu mengharapkan kalau Yesus Kristus adalah Raja yang akan membebaskan mereka dari tekanan dan masalah politik, masalah kehidupan sehari-hari secara jasmani. Tetapi berbeda. Yang dipikirkan Allah, yang ada di dalam hatinya Tuhan adalah keselamatan jiwa manusia. Mengapa demikian? Karena yang fisik, yang jasmani bersifat sementara, tetapi yang rohani adalah bersifat kekal selama-lamanya. Hari ini kita merenungkan 3 hal tentang kesalahan para murid Yesus pada saat itu. Tapi biarlah melalui pembelajaran dan renungan firman-Nya kita disadarkan kembali apa yang harus kita sikapi, apa yang harus kita lakukan dalam pengiringan kita kepadanya, supaya iman percaya kita kepada Yesus tidak goyah, tetapi tetap kokoh. Dan kita akan melihat kemurahan, kebaikan Tuhan adalah kekal selama-lamanya. Kita baca satu ayat, bagaimana Yesus menolong kepenatan hati para murid-muridnya. Dalam Lukas pasal 24. Tuhan Yesus menolong kebimbangan dan kepenatan hati para muridnya. Ayat 27, ayat 30 dan 31. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Haleluya. Kedaulatan Tuhan
inisiatif Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa mengenal Dia, bukan karena kepintaran kita, tetapi semata-mata oleh karena Roh Kudus menerangi hati kita, membimbing mata rohani kita, sehingga kita bisa mengenal Dia dengan benar. Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang sempurna segala rencananya dan penyertaannya. Immanuel itu dijanjikan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kami hati yang tenang, hati yang tidak bimbang. Meskipun dalam kepenatan, di dalam kegelisahan, di dalam tekanan apapun yang terjadi, kami tetap berharap dan percaya bahwa Engkau Allahku yang sudah bangkit hidup untuk selama-lamanya. Sertai kami ya Tuhan, bimbing kami ya Tuhan, supaya kami berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.